Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang bernama Maureen dan Phil. Mereka akan menonton sebuah film horor berjudul Step. Film Step adalah film yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Gail, sang reporter. Film Step menceritakan rentetan kasus pembunuhan di Scream yang pertama. Karena filmnya begitu populer, topeng Ghostface pun dibagikan di dalam bioskop sebagai merchandise. Dan orang-orang yang menonton film Step harus memakai topeng Ghostface di dalam studio. Singkat cerita, di tengah-tengah menonton film, Maureen terlihat ketakutan dengan film itu. Dia kemudian keluar studio untuk membeli makanan. Saat dia mau kembali ke studio, tiba-tiba Phil mengagetkannya. Phil kemudian pergi ke toilet, sedangkan Maureen kembali ke tempat duduknya. Di toilet, Phil mendengar suara orang bisik-bisik di ruangan sebelahnya. Karena penasaran, Phil pun mendekatkan telinganya ke dinding, dan hal tak terduga pun terjadi. Phil ditusuk oleh orang yang memakai topeng Ghostface dari balik dinding hingga Phil tewas seketika. Maureen yang di dalam studio tiba-tiba didatangi oleh Ghostface. Maureen pun tidak curiga karena Ghostface memakai pakaian Phil, dan hampir semua orang yang menonton juga memakai topeng Ghostface. Tak lama kemudian Ghostface langsung menusuk Maureen. Tapi karena suasana terlalu ramai dan ricuh, orang-orang di sana tidak ada yang sadar jika sedang terjadi penusukan. Karena mereka juga mengira jika Maureen sedang main-main saja. Setelah itu Maureen langsung menuju ke depan layar dengan berlumuran darah. Disitulah para penonton yang lain baru sadar jika itu bukanlah lelucon. Singkat cerita, Sydney yang berada di asrama sedang menerima telepon dari orang yang menggunakan suara Ghostface. Karena sudah pengalaman, Sydney tahu jika itu hanya sebuah lelucon. Saat ini, Sydney berada satu kamar dengan Haley, teman barunya di asrama. Haley mengingatkan Sydney untuk ikut ke sebuah pesta di malam harinya. Namun, Sydney menolak karena Sydney menjadi orang yang sangat waspada dan hati-hati setelah kejadian pembunuhan dulu. Kemudian sebuah berita yang memberitakan dua mahasiswa yang terbunuh saat pemutaran perdana film Step, yang mana itu adalah Phil dan Maureen. Mereka berdua ternyata adalah mahasiswa dari kampus yang sama dengan Sydney. Sydney yang melihat itu langsung mencari Randy. Sydney menemui Randy untuk membahas kejadian pembunuhan mahasiswa di bioskop. Sydney merasa ada yang janggal, karena pembunuhan itu terjadi ketika ditayangkannya film tentang pembunuhan. Namun Randy menyangkalnya karena dia menganggap di tempat pemutaran film itu adalah tempat yang paling strategis untuk melakukan aksi kejahatan, karena orang-orang di sana memakai topeng Ghostface saat pemutaran film. Di saat yang bersamaan, pacar baru Sydney yang bernama Derek datang. Kemudian mereka pergi menuju konferensi pers yang membahas pembunuhan itu. Sebelum konferensi pers dimulai, Gail juga terlihat ada di sana. Dia menganggap pembunuhan yang terjadi saat pemutaran filmnya akan membuat filmnya lebih terkenal lagi. Gail sudah mempunyai kameramen baru yang bernama Joel. Gail menjadi sangat terkenal di antara para wartawan karena dia pernah menjadi saksi hidup pembunuhan Ghostface. Sydney dan yang lain melihat konferensi pers tersebut. Di sana dia juga melihat Gail. Meskipun Sydney dan Gail pernah sama-sama berjuang dari teror Ghostface, Sydney masih tidak suka dengan Gail karena tingkahnya yang menyebalkan. Kemudian Sydney bertemu dengan Dwi yang merupakan kakak dari Tatum. Namun saat ini dia sudah vakum dari kepolisian karena cedera yang dideritanya. Sydney bertanya kenapa Dwi ada di sini. Dwi mengatakan jika dia khawatir dengan Sydney karena kejadian pembunuhan yang melibatkan mahasiswa di kampusnya. Dwi sangat peduli dengan Sydney karena Sydney pernah berteman baik dengan adiknya yaitu Tatum. Dan Sydney juga sudah dianggap adik sendiri oleh Dwi. Setelah Dwi pergi, Sydney lalu ditemui oleh Gail bersama Keaton. Gail ingin mewawancarai Sydney dengan tujuan agar karirnya lebih melonjak. Namun baru saja Gail mewawancarainya, Sydney pun langsung menampar Gail, kemudian ia langsung pergi. Okay. Yes, I got that on film. Gail kemudian bertemu dengan Dwi.
Dwi pun meminta Gale untuk tidak mengganggu Sydney. Dwi juga tidak terima dengan buku yang ditulis oleh Gale karena di dalam buku itu Dwi digambarkan sebagai polisi yang tidak berpengalaman. Menurut Dwi, Gale hanya butuh ketenaran dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Deputy Dewey filled presence. Oh, Dewey, don't take it so seriously. Pada malam harinya, pesta yang direncanakan pun dimulai. Sydney yang awalnya tidak akan ikut pesta itu, akhirnya ikut karena dipaksa oleh Haley. Di tempat lain, Sissy teman sekelas Randy berada di asrama sendirian. Tak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari orang yang tak ia kenal. Sissy mencoba menelpon bagian keamanan kampus, namun ia tidak mendapatkan respon. Dan tiba-tiba teman seasrama Sissy mengagetkannya. Hey! I'm sorry. Did anyone call for me? I live here, remember? Sissy mengira semua penghuni asrama sudah pergi ke pesta. Temannya pun mengatakan jika sebentar lagi dia juga akan pergi ke pesta itu. Awalnya Sissy diajak, namun ia menolak. Tak lama kemudian Ghostface pun muncul mengejar Sissy, kemudian menusuknya dan melemparkannya dari lantai 2. Sementara itu, pesta berlangsung dengan meriah. Teman-teman Sydney juga berada di sana. Namun tak lama kemudian, Louis dan Murphy mengatakan jika ada banyak polisi dan wartawan berkumpul di asrama Sissy. Polisi menemukan mayat Sissy yang terjatuh dari lantai 2. Mendengar itu, semua yang ada di pesta langsung menuju ke TKP. Sedangkan Sydney dan Derek masih berada di sana. Di TKP, Gale kembali bertemu dengan Dwi. Lalu kameramen Gale mengatakan jika ia tidak mau berurusan dengan pembunuhan. Sydney dan Derek yang melihat dari tempat pesta berencana akan pulang. Derek meminta Sydney mengambil jaketnya dan Derek menunggunya di luar. Tapi saat Sydney akan keluar, dia mendapatkan telepon. Tiba-tiba Ghostface muncul dan menutup pintu. Derek yang mendengar teriakan Sydney kemudian mencoba membuka pintu. Derek kemudian berpikir jika pintu belakang belum tertutup. Namun setelah itu, Derek malah masuk ke ruangan untuk menghajar Ghostface. Di saat yang bersamaan, Dwi juga datang dan mengecek keadaan dalam ruangan. Dan ia menemukan Derek yang sudah terluka di tangannya. Karena hal ini terulang lagi, Sydney pun merasa tertekan. Derek kemudian dibawa ke rumah sakit dan dia diinterogasi oleh polisi. Sedangkan Sydney menunggunya di luar ruangan dan ditemani Mikey yang sudah diinterogasi sebelumnya. Mikey mengatakan jika seharusnya Derek tak perlu jadi sok pahlawan. Namun bukannya tenang, mendengar itu Sydney justru curiga dengan Derek. Karena Billy, sang mantan pacar Sydney, dulu juga melakukan hal yang sama saat teror Ghostface muncul. Keesokan harinya di kantor polisi, para wartawan berkumpul. Saat itu Sheriff menuliskan nama-nama korban pembantaian Ghostface. Casey. Excuse me? Di sisi lain, Sydney dan Derek diikuti oleh 2 polisi. Ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjaga Sydney dari bahaya. Sydney kemudian meminta kepada Derek untuk menjaga jarak dengannya. Di satu sisi itu untuk keselamatan Derek sendiri, tapi di sisi lain, Sydney juga menaruh curiga dengan Derek karena rasa traumanya dulu yang pernah berpacaran dengan orang di balik topeng Ghostface. Derek, I'm serious. Keesokan harinya, Randy yang sedang berada di kampus ditelepon oleh Ghostface. Randy yang sendirian tiba-tiba langsung ditarik oleh Ghostface ke dalam mobil. Gale dan Dwi pun sadar bahwa Randy menghilang. Mereka pun mendatangi mobil itu dan melihat Randy yang sudah tewas. Sydney yang berada di perpustakaan mendapat pesan teror dari Ghostface. Kemudian 2 polisi yang menjaga Sydney langsung bergerak dan mengecek semua ruangan. Tak lama kemudian Sydney ditarik oleh Katen. Dia mengajak Sydney untuk berbicara. Katen mengatakan jika seharusnya dia bisa punya popularitas dan uang jika Sydney mau diajak wawancara oleh Gale saat itu. Namun karena Katen terlalu kasar, Sydney pun ketakutan hingga akhirnya Katen ditangkap oleh kepolisian.
Di kantor polisi, Keaton diinterogasi. Namun, karena dia hanya ingin berbicara dengan Sydney, dia pun dilepaskan. Di luar kantor polisi, para wartawan langsung menyerbu Keaton untuk melakukan wawancara. Para wartawan lebih memilih Keaton daripada Gale untuk diwawancara, dan hal itu pun membuat Keaton senang. Tak lama kemudian, sang kameramen datang dan mengatakan jika ia ingin berhenti dari pekerjaannya ini. Kemudian ia memberikan tas yang berisi rekamannya selama ini. Tak lama kemudian, Dewey datang dan bertanya isi dalam tas yang ditinggalkan oleh Jules. Gale mengatakan itu hanya rekaman dirinya saat di tempat kejadian lalu. Tak lama kemudian, Gale baru menyadari sesuatu. Gale berpikir jika pembunuhnya tahu secara persis gerak-gerik mereka, mungkin pembunuh itu juga terekam dalam video. Mereka berdua pun menuju kampus untuk melihat isi video itu. Saat mereka melihat isi video itu, Gale menyadari jika ada sebuah rekaman yang seharusnya tidak ada dari kameramennya. Di saat yang bersamaan, Ghostface ada di sana. Kemudian Dewey mencoba mengejar Ghostface. Namun, saat mereka berdua berjauhan, Ghostface pun langsung menyerang Gale. Beruntung Gale berhasil kabur. Karena mereka terpisah, Dewey pun mencari Gale hingga akhirnya mereka bertemu. Namun ternyata mereka terpisah oleh kaca. Gale berada di ruangan studio kampus dan menguncinya, sedangkan Dewey ada di luar. Tak lama kemudian, Ghostface muncul dan menusuk Dewey. Ghostface mencoba menggedor kaca studio. Gale yang ketakutan pun menutup matanya. Namun setelah membuka matanya, Ghostface sudah menghilang dari sana. Di tempat lain, Sydney akan diantar ke tempat aman bersama Haley dan 2 polisi penjaganya. Terlihat di sana juga ada Derek. Setelah Sydney pergi, teman-teman Derek mengajaknya untuk berpesta. Derek dibawa teman-temannya ke tempat teater dan mengikatnya di sana. Sementara itu, Sydney yang berada di mobil polisi harus berhenti karena lampu merah. Ketika mereka berhenti, tiba-tiba Ghostface muncul. Ghostface berhasil membunuh salah satu polisi itu dengan mudah. Kemudian, Ghostface berhasil membawa mobil polisi itu, di mana polisi satunya masih mencoba menyelamatkan Sydney. Namun, Ghostface menabrakkan mobil itu hingga polisi itu tewas serta Ghostface juga pingsan. Di saat Ghostface pingsan, Sydney dan Haley berhasil keluar dari mobil. Saat mereka sedang berlari dan menjauh, Sydney malah kembali ke mobil karena ia ingin membuka topeng Ghostface dan ingin tahu siapa di balik topeng itu. Namun saat Sydney kembali ke mobil, ternyata Ghostface sudah tidak ada. Tiba-tiba Ghostface ada di belakang Haley dan dengan mudah Haley ditusuk dari belakang. Ghostface kemudian mengejar Sydney. Namun, Sydney bertemu dengan Keaton yang berlumuran darah. Keaton yang kaget mengatakan jika dia melihat Dewey yang sudah tidak sadar dan ia mencoba menolongnya. Namun Gale tidak percaya dengan itu dan ia langsung lari keluar kampus. Di luar, dia bertemu dengan Debbie. Kemudian, Gale langsung menelpon polisi dan mengatakan jika Keaton adalah pembunuhnya. Tujuan Keaton di sana yaitu untuk mendapatkan popularitas. Maka dari itu, dia selalu ikut jika ada pembunuhan agar dia semakin dikenal. Di sisi lain, Sydney masuk ke ruangan teater saat dia dikejar oleh Ghostface. Di dalam, dia bertemu dengan Derek yang ternyata masih terikat di ruangan teater. Ternyata Derek dikerjai oleh teman-temannya agar terikat di sana semalaman. Sydney mengatakan pada Derek jika Haley terbunuh dan pembunuhnya itu terus mengejarnya. Sembari melepaskan ikatan Derek, tak lama kemudian Ghostface muncul di sana. Kemudian ia membuka topengnya di depan Sydney. Dan ternyata di balik topeng itu adalah Mikey, teman Sydney dan Derek. Mikey pun mencoba menghasut Sydney. Dia mengatakan jika tidak mungkin melakukan pembunuhan sendirian. Dan Mikey mencoba meyakinkan Sydney jika Derek ikutan terlibat. Namun karena trauma dengan kejadian dulu, Sydney pun sedikit percaya dengan perkataan Mikey. Derek yang dituduh pun menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu semua bohong. Derek menyuruh Sydney untuk melepaskan ikatannya agar bisa mengejar Mikey. Namun jelas, Sydney merasa ragu. Di saat itulah Mikey langsung menembak Derek dan Derek pun tewas seketika. Lalu Mikey bercerita tentang semua rencananya. Namun saat Mikey lengah, Sydney memukul kalungnya ke mata Mikey.
Namun Mikey berhasil mengancam Sydney. Mikey mengatakan ia mempunyai partner, dan tiba-tiba Gail datang dengan diancam oleh Debbie. Di situ Sydney mengenali Debbie. Ternyata Debbie adalah nama palsu dan nama sebenarnya adalah Nyonya Louise, dan dia adalah ibu dari Billy, pacar Sydney yang dulu. Mendengar itu Gail sangat kaget, dan mereka pun akhirnya menjelaskan alasan mereka membunuh. Mikey adalah seorang pembunuh yang membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya, sedangkan Nyonya Louise memanfaatkan hal itu untuk balas dendam ke Sydney. Nyonya Louise menguliahkan Mikey agar bisa berteman dengan Sydney, kemudian ia berencana untuk membunuhnya. Tapi tak lama kemudian, Nyonya Louise malah menembaki Mikey agar barang bukti bisa hilang. Saat Mikey sudah tertembak, dia masih sempat menembak Gail. Gail kemudian jatuh tersungkur di bawah panggung. Kemudian Sydney mengatakan Nyonya Louise sangat gila seperti anaknya. Nyonya Louise mengatakan, jika kau menyalahkan aku atas semua kegilaan ini, seharusnya kau menyalahkan ibumu. Ibumu sudah menghancurkan keluargaku. Sydney kemudian mencoba mengelabui Nyonya Louise dan berhasil mendaratkan botol ke Nyonya Louise. Saat Sydney mengira Nyonya Louise sudah pingsan, Nyonya Louise langsung menghampiri Sydney dan mereka pun bertarung 1 lawan 1. Di saat Sydney sudah terdesak, terdengar tembakan peringatan yang ternyata itu adalah Keaton. Nyonya Louise langsung menyandera Sydney. Keaton meminta penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Nyonya Louise pun mencoba menghasut Keaton untuk membunuh Sydney, karena Sydney pernah menuduh Keaton sebagai pembunuh ibunya sehingga Keaton ditangkap kepolisian. Namun tiba-tiba Keaton menembak kepala Nyonya Louise hingga Nyonya Louise pun tewas di sana. Tiba-tiba Gail muncul dari bawah dan ternyata ia masih hidup karena pelurunya tidak mengenai bagian vitalnya. Keesokan harinya Gail yang sudah keluar dari dalam kampus langsung disuruh membawakan berita oleh Joel. Saat akan memulainya, polisi berteriak dan mengatakan masih ada yang hidup dari pembunuhan itu, dan ternyata Dwi selamat dan masih hidup. Ternyata tusukan pisau Ghostface hanya mengenai luka lama Dwi sehingga dia masih bisa selamat. Kemudian para wartawan seperti biasa ingin mewawancarai Sydney atas kejadian itu. Namun Sydney langsung menunjukkan Keaton karena dia adalah pahlawannya. Dan dengan begitu keinginan Keaton untuk menjadi pusat perhatian pun terkabul. Kemudian film pun berakhir. Well, thank you. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.